Teman-teman, jadi sebelum kita menempuh perjalanan naik kereta api Kertajaya menuju Semarang, kita isi energi dulu ya. Ini aku pesan untuk makan siang, yaitu Wingstop yang paket isi ayam 7 dan 2 nasi plus 1 honey mustard. Kita makan dulu ya. Ya 12 sini. Ya, jadi kita naik Kertajaya di ekonomi 12. Kita menuju jalur 3 ya, naik eskalator dulu. Kita turun dulu ke bawah. Sudah tersedia. Kita menuju ke ekonomi 12. Lumayan jauh ya, karena Kertajaya ini rangkaiannya panjang ya, sampai 14 rangkaian kereta ekonomi. Dan aku lihat hari ini tiketnya itu sold out ya. Keren sih. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video trip aku, yaitu Fahri Amarullah. Mohon maaf baru bisa opening di sini ya, karena tadi di luar kita agak sedikit crowded sama agak sibuk ya. Jadi pada hari ini aku akan naik kereta api Kertajaya dari stasiun Jakarta Pasar Senen menuju stasiun Semarang Poncol saja. Mohon maaf belum bisa full trip karena ini sekalian aku mau jalan-jalan ke kota Semarang ya. Bagaimana perjalanan aku sampai ke Semarang dengan kereta api rangkaian terpanjang di jalur utara? Ikuti perjalanan aku sampai habis. Masih terus melalui jalur 3 kereta api Kertajaya tujuan ke stasiun Surabaya Pasar Turi dengan jalur keberangkatan pada pukul 14.30 pagi. Keberangkatan kereta api Kertajaya ke tempat selatan Anda. Dan segala rangkaian yang telah tersedia di jalur 3. Jalur 3 tersedia kereta api Kertajaya tujuan ke stasiun Surabaya Pasar Turi. Oke teman-teman, sekarang aku sudah berada di kereta api Kertajaya. Aku bakal duduk di ekonomi 12. Untuk kondisi penumpang belum terlalu ramai. Mungkin bakal ramai di stasiun pemberhentian selanjutnya ya, karena Kertajaya ini berhentinya lumayan banyak. Dari Jakarta menuju ke Semarang saja itu berhentinya ada di stasiun Bekasi, stasiun Cikarang, Haurgelis, Jatibarang, Cirebon Perujakan, kalau tidak salah Brebes, Tegal, Pekalongan, Wuleri, dan Semarang Poncol. Jadi lumayan banyak ya. Dan rangkaiannya ini untuk stand formasinya itu yang di paling depan ada lokomotif, tapi mohon maaf aku nggak ke depan ya karena waktunya tidak cukup. Lalu ada kereta premium 1 sampai dengan premium 8. Di belakang ada kereta makan yang sekaligus berfungsi sebagai pembangkit ya kalau tidak salah. Lalu di belakang itu ada kereta premium ekonomi 9, 10, 11, 12 sampai dengan premium 14. Dan yang paling belakang itu adalah kereta api pembangkit ya. Jadi luar biasa ya, panjang rangkaian ini sekitar 16 rangkaian. Keren-keren. Sarana kereta api Kertajaya ekonomi 12 adalah K30 1874 milik Dipoindo XBI. K3 kereta ekonomi 0 tanpa penggerak atas ditarik lokomotif buatan tahun 2018 nomor urut ke-74 milik Surabaya Pasar Turi. Lalu sebelahnya itu sudah banyak sekali aku jelasin kayak ACTS itu tegangan statis, BK-nya berat kosong, lalu ada MD mulai dinas, perawatan setiap 4 tahunan dan 2 tahunan, dan tabel pencotengan untuk sebagai tanda kereta ini telah diperbaiki dari segi infrastruktur yang dilihat dari eksterior maupun interiornya. Lalu di sebelah sini ada kode train mark kereta api Kertajaya. Untuk kodenya itu adalah F ya, artinya bisa melaju sampai dengan kecepatan maksimal 120 km per jam. 45 berat maksimal rangkaian ini 45 ton menggunakan jenis bogi roda K10. Namun pada halnya sepertinya kereta api Kertajaya ini hanya diperbolehkan melaju sampai dengan kecepatan maksimal 100 km per jam saja ya teman-teman. Teman-teman, kurang lebih sekitar 3 menit lagi, sekarang 14.27, kereta api Kertajaya akan diberangkatkan dari stasiun Jakarta Pasar Senen. Semoga perjalanan hari ini aman, lancar, dan terkendali sampai dengan ke Semarang ya. Ini kondisi stasiun Pasar Senen agak sepi ya, karena tadi kereta sebelumnya udah berangkat, yaitu Berantas pukul 14.10, dan kereta api tambahan Pasar Senen Solo 14.20. Jadi jenjang waktunya ini mepetan ya, 14.10 ada, 14.20 ada, 14.30 juga ada kereta. Jadi jenjangnya 10 menit ini pada buntutan semua di jalan.
Dan karena aku duduk di ekonomi 12, ini tidak mendapatkan peron ya. Jadi stasiun Pasar Senen. Bahkan jauh 14 juga lebih nggak dapat. Jadi kita lihat nanti ya di stasiun pemberhentian kita bakal dapat peron atau enggak. Dan ini di sini ada kereta bagasi ya. Yang lagi parkir kayaknya parcel, ada lokomotif juga. Ya mungkin buat berangkatnya nanti malam. Ya udah kita nikmati ya perjalanan kita. Sekitar 2 menit lagi kita berangkat. Dan kru yang bertugas mengucapkan selamat datang di kereta api Kertajaya yang akan mengantarkan kita ke tujuan akhir stasiun Surabaya Pasar Turi. Perjalanan kali ini menempuh waktu 10 jam 55 menit. Kami ingatkan kembali bahwa perjalanan ini adalah perjalanan bebas asap rokok. Untuk itu, kami mohon Anda untuk tidak merokok di toilet maupun di bordes. Mohon periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Jangan sampai ada yang tertinggal di stasiun. Jika ada keluhan, kritik maupun saran, silakan menghubungi petugas secara langsung atau melalui nomor telepon yang tertera di dinding kereta. Terima kasih atas kepercayaan Anda kepada kami. Selamat menikmati perjalanan aman dan nyaman Anda bersama PT Kereta Api Indonesia. Good afternoon, dear passengers. On behalf of PT Kereta Api Indonesia and the crew on duty, we would like to welcome you aboard the Kertajaya train, which will take us to our final destination at Surabaya Pasar Turi Station. This journey taking about 10 hours 55 minutes. We remind you again that this is a smoke-free journey. Therefore, we kindly request you not to smoke in the toilets or on the platforms. Oke teman-teman, tepat pada pukul 14:30 kereta api Kertajaya telah resmi meninggalkan stasiun Jakarta Pasar Senen. Semoga perjalanan hari ini aman, lancar, dan terkendali sampai dengan ke Semarang ya, dan juga Surabaya. Untuk kondisi sekarang, penumpang masih belum terlalu banyak terisi ya, karena memang banyak stasiun pemberhentian kereta api Kertajaya ini. Mungkin nanti di stasiun Bekasi, stasiun Cikarang bakal lebih banyak penumpang lah yang naik. Kalau Jatinegara kayaknya melintas langsung deh ini. Dan untuk perjalanan hari ini kita akan menempuh waktu tempuhnya itu sekitar 6 jam 45 menit kurang lebih ya kalau tidak salah. Hampir 7 jam. Karena apa? Karena nanti Kertajaya ini akan disusul oleh kereta api Brawijaya di stasiun Wuleri kalau tidak salah ya. Nanti kita saksikan momen penyusulannya. Kita berhenti stasiun Jatinegara ya, padahal tidak ada jadwalnya. Itu ada KRL tuh, tujuan Bekasi. Lumayan nih yang naik dari stasiun Jatinegara. Kertajaya dengan nomor kereta 254 tujuan akhir
stasiun Surabaya Pasar Turi. Ternyata nggak lama-lama ya. Kurang lebih mau berangkat lagi nih, sebentar lagi. Kita langsung naik ke dalam. 14.45 kita berangkat stasiun Jatinegara. Ternyata berhenti ya. Aku baru ingat ternyata kereta api Kertajaya ini berhenti stasiun Jatinegara ini sistemnya BLB, karena untuk mengakomodir penumpang yang aksesnya itu kesulitan untuk di stasiun Pasar Senen, karena kan memang situasinya lagi kurang kondusif ya akhir-akhir ini, masih ada demo di sekitaran Jakarta. Nah itu Majapahit. Ini Jayabaya. Itu Jayakarta. Pukul kelihatan nggak? Nggak kelihatan ya. 14.58 kita telah tiba di stasiun Bekasi. Ini nggak dapat peron ya, karena memang kita di ekonomi 12. Peronnya cuma sampai pintu bagian depan kayaknya. Jadi yang masih dapat peron itu dari ekonomi 1 sampai dengan ekonomi 11. Mungkin rata-rata ya di stasiun. Tapi kita nggak tahu, nanti kita lihat aja di pemberhentian selanjutnya. Nggak lama-lama berhentinya. 15.01 udah diberangkatkan lagi dari stasiun Bekasi. Pukul 15.17 kita telah tiba di stasiun Cikarang. Nah kalau di Cikarang kita dapat peron ya teman-teman. Memang kayaknya tricky ya, dari Jatinegara sampai Cikarang ini yang dapat peron itu sekitar 11-12 keretanya. Kita berangkat dari stasiun Cikarang pukul 15.19. Kita bertemu dengan kereta api apa ini? Bogowonto nggak sih teman-teman? Iya benar, Bogowonto. Dari Lempuyangan ke Pasar Senen. Oh ya, sekilas informasi, stasiun Cikarang ini juga menjadi terminus ya untuk pemberangkatan dan kedatangan. Bila kita sudah melintas stasiun Cikampek, kita telah resmi meninggalkan daerah operasi Daob 1 Jakarta, dan kita resmi belok ke arah kiri menuju Cirebon. Ada 2 percabangan ya, yang ke arah kanan itu menuju ke arah Bandung. Aku membeli hot coklat ya teman-teman, untuk teman yang hangat-hangat gitu. Ini harganya 13.000 kalau nggak salah. Yang aku lihat ini packagingnya makin baru lagi ya. Oke, kita minum dulu ya. Pukul 16.32 kita berangkat stasiun Haurgelis. Itu bertemu dengan kereta api Bangunkarta dari stasiun Jombang tujuan akhir stasiun
Pasar Senen. Pukul 17.06 kita telah tiba di stasiun Jati Barang. Ini adalah stasiun di kawasan Indramayu ya teman-teman. Kalau untuk kereta api jarak jauh nggak terlalu banyak yang berhenti ya. Jadi yang berhenti itu yang biasanya kelas ekonomi atau nggak campuran aja. Nggak lama-lama sih, palingnya cuma 2 menit di sini. Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di stasiun Cirebon Perujakan. Bagi Anda yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun Cirebon Perujakan, persiapkan diri dan yang kami hormati. Pintu keluar berada di sebelah kiri dari arah kedatangan kereta. Terima kasih. Dear passengers, the exit door is on the left of the train's arrival. Thank you. Oke teman-teman, pada pukul 17.42 kereta api Kertajaya telah tiba di stasiun Cirebon Perujakan. Stasiun Cirebon Perujakan adalah stasiun besar di daerah operasi Daop 3 ya, merupakan stasiun keberangkatan dan kedatangan kereta api jarak jauh dan memiliki kereta api terminus juga, yaitu kereta api Kaligung dengan rute Cirebon Perujakan Semarang Poncol ya. Lalu untuk di stasiun Cirebon Perujakan ini kita normalnya berhenti sekitar 10 menit untuk pengisian air di tangki toilet, pergantian kondektur dan juga masinis. Jadi banyak sekali yang aksi lalu lalang di stasiun Cirebon Perujakan ini, dan juga terjadi aktivitas naik turun penumpang yang berurutan sekali ya, ada yang turun dan juga ada yang naik. Di kota Cirebon ini ada 2 stasiun besar pemberangkatan kereta api jarak jauh, yaitu stasiun Cirebon Perujakan dan juga stasiun Cirebon, atau yang biasa disebut dengan Cirebon Kejaksan ya. Jadi untuk stasiun Cirebon Perujakan ini untuk melayani pemberangkatan atau kedatangan kereta api kelas ekonomi atau kelas campuran. Sedangkan untuk stasiun Cirebon itu untuk melayani pemberangkatan kereta api kelas tinggi, macam kereta Argo, eksekutif, luxury, dan kereta api lainnya yang kelasnya tinggi ya. Untuk kondisi saat ini, rangkaian Kertajaya Ekonomi 12 masih mendapatkan peron ya. Yang tidak mendapatkan itu di kereta ekonomi 13 dan juga 14. Jadi untuk Kertajaya di ekonomi 1 sampai 12 ini masih mendapatkan peron. Persiapan diberangkatkan dari jalur Pasar Senen. Bagi penumpang kereta api Kertajaya yang masih berada di luar rangkaian kereta kami, para silakan yang menjalani dinas KA 254 agar mempersiapkan diri sebelum kereta diberangkatkan. Apa?
Jadi saat ini kita akan membahas interior dan fasilitas apa saja yang tersedia di kereta api Kertajaya. Yang pertama ini kursinya model berhadapan ya, seat tengah. Lalu di sebelah sini ada stop kontak 2 buah untuk mencas HP, laptop ataupun tablet ya. Yang penting dengan daya yang tinggi. Lalu kita ke sebelah sini ada gantungan untuk menggantung barang-barang kecil seperti tas. Ke samping kirinya di sini ada gorden atau tirai ya. Lalu ini untuk jarak kakinya ya, dengan kursi yang depan untuk di seat tengah ini lumayan lebar ya. Jadi tidak takut untuk adu dengkul. Di sebelah sini ada tuas reclining untuk mengatur sandaran kursinya. Lalu di sebelah sini juga ada wastebag untuk membuang sampah ya. Ini sudah lebih ramah lingkungan. Lalu itu di sebelah situ ada tempat colokan untuk mendengarkan audio video on demand ya. Lalu sekarang kita beralih ke fasilitas di toiletnya. Ini yang pertama dari toilet satunya udah kelihatan ya. Ini untuk toilet pria berwarna biru kriterianya. Lalu toilet 2 itu berwarna pink untuk khusus wanita. Sekarang kita coba masuk dulu ya. Pintunya didorong ke samping. Lalu kita tutup dulu. Setelah itu kita akan menguncinya. Nah, udah nih. Kuncinya ada model 2 ya. Jadi biar kuat, gak dibuka orang dari luar. Hehe. Ke sebelah sini ada pewangi ruangan, lalu ada gantungan untuk menggantung baju atau celana. Cerminnya sudah lumayan besar. Ada mini wastafel, airnya mengalir dengan normal. Tabung sabun di sebelah sini. Lalu ada kloset, dan klosetnya ini duduk ya. Ini berbeda dengan wanita, emang kloset duduk. Kalau wanita itu klosetnya duduk, tapi kalau pria itu jongkok. Nggak tahu juga sih kenapa dibedain. Lalu di sebelah sini ada tombol flashnya untuk membilas, jet shower, ada hand grip juga untuk pegangan, ada tisunya di sebelah sini, dan ada tong sampah ya. Di situ ada tisu lagi, jadi banyak ya persediaan tisu. Serta ini ada blower untuk menyaring udara, dan jendelanya ada di sebelah sini. Bisa dibuka juga ya. Jadi bisa untuk toilet riot. Mantap nih, toiletnya bagus. Teman-teman, sekarang perjalanan kereta api Kertajaya telah diberangkatkan dari stasiun Cirebon Perujakan. Aku ingin ngasih tahu ya teman-teman. Jadi selebihnya perjalanan kereta api Kertajaya dari Jakarta menuju ke Cirebon itu akan didominasi oleh perjalanan siang hari ya sampai menjelang sore. Namun untuk sisanya dari Cirebon menuju sampai Surabaya itu bakal didominasi oleh perjalanan malam hari. Jadi situasi jendela itu akan gelap gulita ya, tapi nggak apa-apa, semoga aja vlognya masih bisa maksimal ya sampai ke Semarang nanti. Teman-teman, jadi untuk menghangatkan diri aku di kondisi malam hari yang cukup dingin ini, aku memesan satu menu makanan untuk nyemil-nyemil ya, yaitu Xiaomi dari Cuangki. Ini yang rasa keju ya. Ini merupakan salah satu makanan favorit aku juga, terutama di kereta api saat nyemil-nyemil ya kalau nggak ingin makan nasi. Jadi kita buka dulu. Ini masih panas ya teman-teman. Nah, jadi dalam isiannya itu yang pastinya ada kuah, ada bihun juga, lalu ada cuangki lidahnya, dan biasanya ada cuangki bola, tapi kayaknya nggak ada. Ini bagian dapatnya lidah semua, sama ada basreng. Nah ini, dan kita dikasih juga bumbu penyedap, yaitu lada ya, untuk bumbu pedas pokoknya, supaya ada rasa-rasa pedasnya nih. Ini harganya sekitar 33.000 ya teman-teman, naik ya dari 20.000, aku ingat banget, naik jadi 25, naik lagi jadi 30, naik lagi jadi 33.000. Berarti mungkin karena saking lakunya ya, jadi harganya sampai naik. Ya udah, aku makan dulu ya untuk hangatin diri aku di tengah kondisi kabin yang lumayan cukup sejuk ini. Kita makan dulu. 18.34 kita tiba di stasiun Brebes. Di sini nggak lama-lama ya, palingnya berhentinya hanya 2 menit saja sampai 18.36. Sambil makan ya ini, kita lanjutin dulu makannya. Lumayan banyak ya teman-teman yang turun di stasiun Brebes. Berarti okupansinya lumayan juga nih kereta api Kertajaya untuk di stasiun Brebes.
karena memang lumayan banyak berhentinya ya, jadi banyak pangsa pasar penumpangnya yang buat naikin kereta api Kertajaya ini. Pukul 18.51 kita telah tiba di stasiun Tegal, dan ini bila teman-teman lihat, wow, banyak sekali ya teman-teman yang ingin turun di stasiun Tegal para penumpangnya. Jadi untuk pangsa pasar kereta api Kertajaya ini ternyata banyak banget ya, di setiap stasiun itu ada yang turun dan juga ada yang naik. Jadi laku banget ya emang kereta api Kertajaya ini di setiap segala stasiun pemberhentian. Kita baru aja turun udah mau persiapan diberangkatkan nih. Emang berhentinya itu nggak lama banget ya, sekitar 2 menit doang. Yaudah kita lanjutkan perjalanan ya teman-teman. Di sebelah sini ada rangkaian kereta api Matarmaja nih teman-teman, dari Malang tujuan Pasar Senen. Dan kayaknya kalau di stasiun Tegal ini mereka disusul oleh kereta api Argo Muria ya kalau tidak salah. Jadi nanti kita bakal berpapasan nih dengan kereta api Argo Muria. Banyak nih penumpangnya. Dengar-dengar sih mau ganti rangkaian ya, tapi kita tunggu aja ya next time. Yaudah kita tutup lagi ya karena udah mau berangkat. Kembali dari stasiun Tegal, dan di sana kereta api Matarmaja masih tunggu disusul ya oleh kereta api Argo Muria. Kereta jauh nih teman-teman, 16 jam durasinya. Berangkat Malang setengah 8, sekarang kurang lebih jam 7 masih di Tegal. Nyampe sananya sekitar jam 11 malam nanti. Pukul 19.39 kita telah tiba di stasiun Pekalongan. Untuk rangkaian ekonomi 12 masih mendapatkan peron ya teman-teman. Jadi yang tidak mendapatkan itu sepertinya ekonomi 14. Khususnya ini di premium 13 kayaknya ya. Jadi aku ingat banget 2 stasiun, yaitu ekonomi 13 di stasiun Cirebon Perujakan dan stasiun Pekalongan itu mendapatkan peron ya. Tapi yang benar-benar dari Pasar Senen tidak mendapatkan peron itu yaitu ekonomi 14. Ini ada sorot lampu. Kereta apa ini? CC 201 8907 MN. Apa ini? Air Langga kah? Sepertinya iya. Nanti kita cek lagi ya pas berangkat. Oh bukan teman-teman, bukan. Ini bukan Air Langga karena ekonominya New Generation. Apakah ini Berantas? Apa ya? Aduh sorry nggak hafal. Aduh kereta apa ya? Kamandaka apa? Oh iya bener, Kamandaka. Dari Semarang ke Purwokerto. Aku baru ingat. Bener Kamandaka. Kelasnya ekonomi modifikasi New Generation dan eksekutif mild steel ya kalau tidak salah. Tadi kita berangkat dari stasiun Pekalongan pada pukul 19.45 ya. Pada pukul 20:22 kereta api Kertajaya telah tiba di stasiun Welleri. Dan di sini kita akan berhenti cukup lama, sekitar 17 menit lebih ke depan, karena di sini kita akan disusul oleh kereta api Brawijaya dari stasiun Gambir tujuan akhir stasiun Malang. Karena kereta eksekutif jadi nomornya lebih kuat ya, jadi harus menyusul kita di stasiun Welleri ini. Yang turun di stasiun Welleri ini cukup banyak ya teman-teman. Jadi pangsa pasarnya memang lumayan banget nih kereta api Kertajaya. Di setiap stasiun itu banyak yang naik dan juga banyak yang turun. Mantap.
Oh ya, dan stasiun Wuleri ini juga merupakan stasiun yang cukup strategis ya. Kalian bisa jangkau stasiun ini bila kalian ingin pergi untuk mengunjungi pantai utara Jawa ya, atau pantai Jodoh. Jadi kalian bisa turun di stasiun Wuleri, banyak kok pilihan keretanya, tapi rata-rata memang kelas ekonomi ya. Jadi kalian turun sini dan nanti palingan naik Grab atau angkot menuju ke pantainya. Jadi lain kali boleh lah kita coba ya untuk hunting-hunting di pantai utara. Karena ini situasinya malam tadi, jadi kita pantainya tidak kelihatan ya teman-teman. Mohon maaf. Kalau perjalanan sore, siang atau pagi itu pasti kelihatan. Untuk stasiunnya ini berada di tengah seperti ini ya. Jadi untuk yang mendapatkan kanopi itu khususnya untuk kereta yang berada di rangkaian tengah seperti premium 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tapi kalau untuk yang 11, 12, 13, 14 itu tidak mendapatkan kanopi ya teman-teman, melainkan hanya dapat peron saja. Ini aku kaget juga, rangkaian ekonomi 14 ternyata dapat peron loh teman-teman. Jadi emang sampai ujung dari lokomotif sampai dengan premium 14 itu di Wuleri ini mendapatkan peron. Memang rangkaiannya ini panjang ya teman-teman, bagus untuk mengakomodir rangkaian panjang seperti ini. Kereta api Brawijaya menyusul kita di stasiun Wuleri. Dari stasiun Gambir tujuan akhir stasiun Malang. Ya, itu dia kereta api Brawijaya. Sukses menyusul kita ya di stasiun Wuleri. Untuk waktu pemberhentian masih sekitar 9 menit lagi ya. Jadi masih lumayan lama nih di stasiun Wuleri. Aku barusan ngelihat sekeliling ya, kayak perhatiin rangkaian kereta api Kertajaya ini. Ternyata ada salah satu penyebab kereta api Kertajaya ini nggak bisa melaju sampai dengan kecepatan 120 km per jam. Selain faktor yang belum diizinkan juga oleh pihak kedinasan ya, yaitu ini salah satunya, faktor kereta api makan. Kereta makannya yang masih bertrademark A, artinya bolehnya sampai 100 km per jam saja. Mungkin ini juga menjadi penyebab bahwa kereta api Kertajaya ini nggak bisa melaju sampai dengan kecepatan 120 km per jam ya, karena memang belum diizinkan dan masih ada salah satu rangkaian yang nyempilnya itu trademark A. Ini merupakan MP2 ya, kereta makan kelas bisnis yang sekaligus berfungsi sebagai pembangkit. Jadi untuk kereta api Kertajaya ini ada dua pembangkitnya, yaitu di paling belakang dan juga di kereta makan ya. Aku juga bingung, padahal rangkaiannya bagus ya, stainless steel, tapi kenapa kereta makannya malah kereta makan pembangkit kelas bisnis ya? Kayak beda banget itu dari eksteriornya juga. Oke teman-teman, sekiranya 20.36 atau 3 menit lagi, ini sudah ada announcernya ya, Wetschimer Chime, nggak tahu deh. Makanya bunyi kalau kereta api di stasiun itu mau berangkat. Sekitar 3 menit lagi ya, kereta api Kertajaya akan diberangkatkan. Oh ya, nanti ini kereta api Kertajaya akan tiba di Surabayanya itu pukul 01.25 ya, atau setengah 2 pagi. Jadi lumayan ya, memang durasi perjalanannya sekitar 11 sampai 11,5 jam dari Jakarta. Keren-keren. Nanti lain kali ya, insya Allah kalau ada waktu lagi kita coba full trip. Hari ini mohon maaf cuma bisa sampai Semarang doang. Teman-teman, sekitar 20.39 tepat waktu ya, kita diberangkatkan dari stasiun Wuleri. Dan ini kita bertemu dengan kereta api Gumarang sepertinya ya. Jadi keren banget nih. Tadi kita juga ketemu Tegal Bahari, sekarang kita ketemu Gumarang. Jadi dua rangkaian milik Gumarang kita saling ketemu ya dalam sehari. Gumarang ini sudah menggunakan rangkaian eksekutif dan ekonomi new generation ya. Bukan Gumarang, sorry. Jayabaya teman-teman. Aduh, sorry. Aku nggak hafal soalnya. Ternyata Jayabaya. Dari stasiun Malang tujuan akhir stasiun Pasar Senen ya. Nyampe Pasar Senennya sekitar jam dini hari kalau nggak salah. Oke teman-teman, perjalanan aku naik kereta api Kertajaya telah diberangkatkan dari stasiun Wuleri. Nah, untuk pemberhentian selanjutnya yaitu stasiun Semarang Poncol ya, yaitu tujuan akhir aku. Untuk keretanya masih melaju sampai dengan ke Surabaya Pasar Turi nanti ya. Sampainya dini hari jam setengah 2 pagi.
Sebelum tiba di tujuan akhir, aku akan share beberapa kesimpulan yang bisa aku jadikan poin-poin penting dalam perjalanan hari ini. Yang pertama, kereta api Kertajaya adalah kereta api penghubung antara kota Jakarta dengan kota Surabaya di jam siang hari. Lebih tepatnya jam setengah 3 siang, masih siang ya kalau setengah 3 itu. Kalau udah sore itu sudah masuk jam 3 harusnya. Jadi menurut aku kereta ini cocok untuk kalian yang ingin pergi dari Jakarta ke Surabaya, namun memilih harga yang murah dan masih overall standar nyaman. Masih mendapatkan kelas premium dengan harga kurang lebih sekitar 250.000 sampai dengan 300.000 rupiah, mendapatkan kursi kelas premium yang kursinya ada yang maju, ada yang mundur juga. Menurut aku worth it ya, karena memang masih nyaman, sesuai dengan harga dan masih bisa dibilang worth it. Untuk jamnya ini menurut aku enak ya, tapi nyampe Surabayanya ini yang kurang menurut aku. Jam setengah 2 pagi itu juga lumayan ya soalnya. Kalau dari segi okupansi ini bagus banget ya kereta api Kertajaya. Hampir di setiap stasiun itu ada penumpang yang naik. Bahkan penumpangnya itu overall naik turun akomodirnya. Jadi ada yang turun Cirebon tergantikan lagi turun Semarang. Ada yang turun tergantikan lagi bablas sampai Surabaya. Bahkan aku lihat jarang banget ya penumpangnya yang full trip. Jadi penumpangnya lebih ke eceran seperti itu. Karena memang kereta api Kertajaya ini memanfaatkan pemberhentiannya itu yang banyak ya. Dari Jakarta dia bakal berhenti di stasiun Jatinegara, Bekasi, Cikarang, Haurgelis, Jatibarang, Cirebon Perujakan, Brebes, Tegal, Pekalongan, Wuleri, Semarang Poncol. Lalu setelah itu ada di stasiun kalau nggak salah Randu Blatu, Ngerombo, Cepu, Bojonegoro, Babat, Lamongan. Terus akhirnya stasiun Surabaya Pasar Turi. Overall dari tadi rangkaian ini masih nyaman ya teman-teman. Dari segi AC ini pendingin ruangannya menurut aku stabil ya, normal saja, sejuk. Dari segi kursi ini juga empuk, memadai banget untuk kalian mau perjalanan jauh sejauh 720 km dengan waktu tempuh sekitar 11 jam setengah ya naik kereta api Kertajaya ini. Masih terbilang nyaman sih. Ini aku dari Jakarta ke Semarang kurang lebih menghabiskan waktu sekitar 7 jam ya teman-teman. Jadi kalau buat Surabaya itu masih sekitar nambah 4 jam sampai 4 jam setengah lagi. Dari segi bogi ini menurut aku sudah bagus ya, memang kedap suaranya. Tapi kalau kita berada di bordes itu pasti masih berisik ya. Jadi mungkin bisa boginya ditingkatkan lagi untuk menjadi lebih baik. Overall segitu dulu sih teman-teman kesimpulan yang bisa aku jadikan poin-poin penting dalam perjalanan hari ini. Semoga video ini bisa menjadi referensi ya untuk teman-teman semua yang ingin berpergian naik kereta api Kertajaya. Oke, sesaat lagi kita akan tiba di stasiun tujuan akhir aku, yaitu stasiun Semarang Poncol. Ini first time-nya aku turun di kota Semarang, yaitu di stasiun Semarang Poncol ya. Biasanya aku turunnya itu di stasiun Semarang Cawang. Yaudah, nanti kita siap-siap dulu ya. Ahmad. Iya. Ini sambil nonton timnas ya. Indonesia melawan Cina Taipei. Udah unggul 3-0. Ini baru gol nih. Ada replaynya. Yang golin Mark Klok. Nah, masuk. Asis dari Egy ya. Nah, masuk. Lumayan ini untuk memanfaatkan waktu perjalanan ya, biar nggak bosan kita nonton timnas dulu. Karena emang nggak boleh ketinggalan sih. Tendangan bebas. Kita akan sampai stasiun Semarang Poncol. Bagi Anda yang akan mengakhiri Buat Cina Taipei. Poncol, persiapkan diri Anda, periksa dan pilih kembali barang bawaan Anda. Untuk keselamatan Anda, dilarang membuka pintu kereta sebelum kereta api berhenti dengan sempurna pada PT Kereta Api Indonesia. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya. Dear passengers, in a few moments, you will arrive at Semarang Poncol Station. If you end your trip at Semarang Poncol Station,
Ya, tepat waktu ya tadi 21 lebih 12 tiba di stasiun Semarang Poncol. Ini pertama kalinya ya aku turun di stasiun Semarang Poncol. Kita menyeberang lewat jalur 2 dan juga jalur 1. Banyak ya yang turun di kota Semarang ini. Terutama memang okupansi kereta api Kertajaya ini banyak turunnya itu di stasiun Cirebon dan juga stasiun Semarang. Namun juga ada di stasiun Tegal, stasiun Pekalongan, itu banyak banget ya. Jadi memang pangsa pasarnya ini rame ya, kereta api Kertajaya bagus. Semarang Poncol plus 3 dari permukaan air laut ketinggiannya. Kereta api Kertajaya di sini berarti sekitar 10 menit ya. Akan diberangkatkan lagi pada pukul 21 lebih 22 menit. Jadi masih ada waktu tunggu sekitar 7 menit. Lumayan ya berhentinya. Emang rata-rata di kota-kota besar itu berhentinya lama ya. Kayak Cirebon tadi 10 menit, Semarang 10 menit. Enak ya jadi kalau naik kereta api Kertajaya ini nggak perlu buru-buru. Oke teman-teman, aku sudah sampai di stasiun Semarang Poncol. Maka kalau aku sudah sampai, berakhir juga perjalanan aku naik kereta api Kertajaya. Itu sudah S35 ya, udah semuanya 35 kereta api Kertajaya diberangkatkan. Oke, terima kasih untuk kalian semua yang sudah menonton video aku dari awal sampai akhir hingga tiba di Semarang ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.